Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sahabat Nur Alif. Oke Sobat NA, kali ini kita akan membahas tentang mitos yang sering terjadi di Tol Cipali, tepatnya di Batu Bleneng. Oke, untuk teman-teman Sobat NA nih, hati-hati lewat Tol Cipali. Kita akan menguak tentang mitos apakah benar yang sering dikaitkan dengan penunggu makhluk halus yang ada di Batu Bleneng, yang konon katanya tidak bisa dipindahkan dan sering terjadi kecelakaan. Simak terus di channel kita Sahabat Nur Alif dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung saja proses penarikan sosok makhluk astral atau gaib sang penunggu Batu Bleneng. Oke teman-teman sahabat yang mau jadi mediator ini, siapapun yang belum tahu manusia ini kalau bisa bicara. Kau punya nama? Bisa kau sebutkan namamu? Bisa lebih jelas? Martaya. Martaya. Martalaya. Martalaya. Ya. Wah benar, kau sosok penunggu Batu Bleneng Tol Cipali. Sudah berapa lama kau tinggal di sini? Ribuan tahun. Berapa tahun? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Bisa kau ceritakan sedikit bagaimana bisa terjadinya Batu Bleneng itu ada di posisi sekarang ini?
Itu saya, sang penjaga batu. Bisa kau kencangkan suaramu? Ya, dulu batu itu batu tempat orang-orang untuk bersemayam. Jadi masuk bersemayam itu apa? Mencari apa yang mereka cari. Yang dimaksud bersemedi itu. Ya, Konon ceritanya batu tersebut banyak warga-warga sekitar yang mengisahkan bahwa batu itu berfungsi untuk menutup mata air lahar yang bakal keluar dari Pulau Jawa. Apakah cerita itu benar? itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Lalu cerita yang sebenarnya itu seperti apa? Awalnya tempat saya itu dijadikan tempat yang suci. Untuk para orang-orang yang ingin bersemayam, cari keinginannya. Untuk bertapa ya? Ya, Sebelum ada batu itu atau sesudah ada? sudah ada. Itu ada 2 batu. Yang satunya sudah tidak ada. Apa benar yang sekarang ada itu tidak bisa dipindahkan? Itu bisa saja, Lalu? tapi saya yang menghalanginya. Menghalanginya? Ya, Supaya batu itu tidak pindah. ya, Bagaimana cara Anda menghalangi supaya batu itu tidak pindah? saya dengan pasukan saya membuat sesuatu yang ada di tempat itu yang ingin memindahkan batu. Saya buat tidak ada kekuatannya. Memang dari manusia yang mencoba memindahkannya tidak memberikan sesuatu atau melakukan ritual untuk Anda. Sudah ada beberapa orang, tapi saya tidak mau. Selain orang yang pertama kali duduk di batu itu yang memerintahkan saya. Yang pertama kali situ. Ya, Kalau boleh tahu siapa nama dia? saya hanya bisa memberikan ciri-cirinya. Dia
mahkota. Seorang raja. Zaman dulu ya. Apakah ada perjanjian tertentu antara dirimu dengan orang tersebut? Jadi dia hanya menitipkan bahwa tempat itu untuk tanda bahwa dia sudah menginjakkan kaki di tempat itu, dan sekarang sudah berubah menjadi jalanan, dan sampai kapanpun saya tidak akan membiarkan siapapun yang ingin memindahkan batu itu, terkecuali manusia yang tadi saya sebutkan. Kalau manusia yang tadi Anda sebutkan kan sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Berarti akan selamanya batu itu di situ. Walaupun dengan memberikan sesuatu yang Anda inginkan. Ya, Sebelumnya apa pernah ada komunikasi dari manusia yang ingin memindahkan itu dengan dirimu? ada. Ada. Apa mereka menawarkan sesuatu yang membuat Anda itu suka atau tidak? Banyak. Banyak. Dan mereka terkena tipu daya saya. Maksudnya? Budaya apa? Setiap 1 tahun di malam 1 suro saya meminta kepala binatang. Apa yang Anda minta? Kepala binatang. Kepala binatang. Ya, Apa itu? kepala kerbau. Kerbau. Ya, Tetap dilaksanakan sampai sekarang. Berarti Anda penguasa di batu itu yang mempunyai perjanjian dengan orang pertama kali, enggak. sehingga Anda tidak bisa pindah atau supaya batu itu tidak bisa dipindahkan. Ya, saya sudah janji sampai kapanpun batu itu tidak akan. Memang tidak ada sebangsa manusia yang bisa memindahkan Anda dari tempat itu. Ada, tapi lawannya dengan saya kalah. Mereka berikan perlawanan kepada saya. Oh, selama ini belum pernah ada yang melawan Mangkalaya. Ya, Lalu yang sering terjadi kecelakaan di tol itu pada sang partner dengan Anda atau dengan pasukan Anda atau bagaimana? Karena banyak tersebar cerita bahwa kejadian-kejadian kecelakaan yang ada di sekitar posisi tol itu berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti yang ada beberapa yang disebabkan oleh bangsa saya, dan ada juga yang emang manusianya lalai saat melewati tempat itu. Bermacam-macam manusia melalui tempat itu, karena tempat itu awalnya tempat yang suci, dilalui oleh manusia-manusia yang kotor. apa Anda seorang muslim? Saya bukan muslim,
tapi orang yang menitipkan itu seorang muslim. Lalu tadi Anda bilang sebagian kecelakaan terjadi oleh makhluk sebangsa Anda. Bagaimana cara Anda membuat kecelakaan itu terjadi? Biasanya bangsa saya melakukannya itu dengan cara membuka salah satu pakaiannya untuk menutupi depan mereka yang lewat. Tujuannya Anda apa? Saya tidak ingin tempat saya dilewati oleh manusia-manusia yang kotor. Kan mereka hanya sekedar lewat. Ya, mereka harus punya aturan bahwa tempat seperti itu tidak boleh sembarangan orang lewat. Orang kotor seperti apa yang Anda maksud? Yang hatinya sudah mati, dia kenal Tuhannya, tapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya. Bagaimana tahu Anda orang-orang seperti itu? Itu kami diberikan suatu kekuatan untuk melihat tanda di dalam dadanya. Tanda seperti apa yang muncul? Bahwa dia itu makhluk kotor, manusia kotor, atau dengan manusia bersih, bedanya di mana? Dadanya hitam. Sedangkan yang itu bisa melewati tempat itu ada yang setengah putih, ada yang setengah merah, dan berbagai macam. Tapi yang kami buat celakalah yang dadanya penuh dengan warna hitam. Walaupun benar adanya manusia seperti itu yang dengan kotor kemudian juga, tapi kan Anda tidak punya hak juga untuk melakukan suatu hal-hal seperti itu terhadap manusia. Ya, tapi kami tidak suka. Apalagi Tuhan Anda yang Anda kenal yang orang pertama adalah orang Muslim. Itu kami lakukan untuk manusia yang lainnya supaya mereka menyadarinya bahwa ke tempat itu atau melalui tempat-tempat yang emang disucikan itu tidak sembarangan orang bisa melewatinya, tapi dasar manusianya ada yang percaya dan tidak ada juga yang percaya. Tapi yang saya dengar nih Ki, itu yang ditempatin Aki ini bawahnya itu tadinya menyemburkan sebuah lumpur, benar itu Ki? Lumpur apa? Konon dari cerita itu di bawahnya keluar lumpur terus, dan ada orang sakti yang memindahkan batu itu dari kaki Gunung Cermai belahannya, dipindahkan ke situ Ki. Siapa yang memindahkan Ki? Kalian
menanyakan apa yang kalian tidak tahu, atau kalian menanyakan sesuatu yang sudah kalian ketahui. Kan biar orang-orang juga tahu, Ki. Ya, Kebenarannya itu seperti apa? Saya tanya sama kalian, bertanyakan apa yang kalian tidak ketahui, atau kalian mempertanyakan apa yang sudah kalian ketahui. Dari awal sudah saya katakan bahwa itu tidak ada hubungannya. Lagi lanjut lagi Ki yang tadi Ki, masalah orang yang kotor lewat. Seharusnya sih nggak harus mengambil nyawa ataupun mengganggu, apalagi orang yang dikenal pertama kali yang semedi di batu itu adalah orang muslim. Dan saya yakin manusia itu pun petapa itu pun orang yang dianggap orang suci itu tidak menginginkan pertumpahan darah ataupun sampai mencabut nyawa manusia. Itu sudah melanggar aturan Tuhannya. Awalnya sudah banyak orang-orang seperti kalian datang ke tempat saya. Sudah banyak dijelaskan oleh bangsa saya, tapi manusianya yang kadang tidak mengerti. Ada saja manusianya mengerti, kami pun tidak akan melakukan hal itu. Dari awal hanya ingin memberitahukan bahwa ke tempat yang suci itu tidak sembarangan dilalui. Jadi jangan salahkan bangsa saya, salahkan manusianya yang tidak mengerti apa yang sudah disampaikan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada orang-orang yang seperti kalian yang kadang datang ke tempat saya seperti itu. Video kaki sendiri sebenarnya apa sih, Ki? Saya tinggi besar, Hitam. Gondrong. Sering berubah wujud nggak, Ki? suka-suka saya mau bagaimana. Kalau yang sering nongol tuh baju putih, bawa tongkat siapa, Ki? Bangsa saya hanya memantau dari batu itu. Berarti semua bawa kaki. Ya, Nanti yang ini yang paling tinggi di sini, yang paling punya kuasa. baru kali ini saya berada di tempat ini. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Biasanya hanya pasukan saya yang meladeni orang-orang seperti kalian. Lalu? Saya tiba-tiba ada di tempat ini. Berarti tangannya akhirnya bisa dipindahin. Ya bisa. Sudah saya katakan bisa. Cuma karena punya perjanjian. Perjanjian dan Setelah diikrarkan pertama kali itu, jadi akhirnya tidak mau pindah. ya, dan kadang orang yang ingin memindahkan saya itu justru mengajak perang dengan saya. Kalau kalian kan tidak ingin memindahkan saya. Selama ini dengan manusia-manusia itu berarti harus selalu perang. Ya, Yang menang siapa? ya, kadang mereka, kadang bangsa saya dan pasukan saya. Biasanya kalau sebangsa kami ini kan ketika bisa melawan makhluk seperti itu, ketika dia menang,
biasanya aki itu dicomot. Berkurang dong pasukan. Mereka melawan kami dengan apa yang mereka yakini. Sama seperti saya. Biasanya sebangsa kami ini ketika mengalahkan makhluk seperti itu biasanya dicomot, tidak dilepaskan begitu aja. Ada beberapa yang pasukan saya tertangkap dan menyerupai saya. Berarti kan bukan aki yang ketangkap, kan? Memang kalau seandainya aki yang kalah, berarti yang kalah kan bukan aki sendiri. Ya karena pasukan saya masih pada sanggup. Masih pada sama. Tapi selama ini Aki nggak pernah turun tangan langsung. Tidak. Baru hari ini ya, turun tangan langsung ini. Turun tangan tidak berperang. Saya hanya tiba-tiba ada yang memindahkan aja sih. Bukan disuruh, tapi ada yang mindahin. Ya, tidak ada yang menyuruh. Siapa yang berani menyuruh saya? Itu bisa mindahin begitu. Ya, sudah saya katakan, saya pun bingung. Kenapa saya tiba-tiba ada di tempat ini? Ya karena Tuhan kami mengizinkan Ki supaya kita bisa ngobrol Ki. Bisa berkomunikasi, Ya. memberitahukan kepada sebangsa kami untuk lebih berhati-hati melewati tempat seperti itu, sekaligus mencari kebenaran sebenarnya apa sih sebenarnya batu bireneng itu dan kenapa tidak bisa dipindahkan. Batu bulan, kau bulan, itu bulat. Artinya itu bulat. Tekad manusia yang harus kuat dan benar-benar bulat, kuat seperti batu. Dan itulah sebabnya manusia pertama di situ yang menginjakkan kakinya. Itu dari kerajaan mana sih Ki? Manusia pertama itu Ki? Dari Jawa, Jawa, Sunda atau Jawa Pasundan, Sunda? dari kerajaan Pajajaran. Raja pertama. Ya. Jajaran itu emang hanya satu rajanya. Tidak ada lagi. Siliwangi. Ya. Ya, Itu tempat petilasannya Raja Siliwangi. Salah satunya. ya, itu. Kalau saya minta baik-baik untuk kedepannya, untuk para bangsa kami yang ingin pulang kampung mengerti jalur itu, dan saya secara pribadi minta baik-baik supaya tidak mengganggu manusia yang ingin lewat situ untuk arah pulang untuk menemui sanak saudaranya di kampungnya. Bisa. Semua tergantung pada manusianya. Manusianya apabila sudah mengerti, maka kami pun tidak akan pernah mengganggunya. Melawannya gimana Ki? Klakson, permisi. Apa dia sebelum berangkat harus membaca doa menurut kepercayaannya mereka Ki?
Ya, Gitu. itu kalian tahu, ngapa mesti nanya saya? Ini udah Ki, berharap sih ke depan dari kami minta udahlah yang Habib melakukan, menutup matanya, menutup kendaraannya dari kain ataupun dari anak buah Habib, cukuplah, jangan sampai seperti itu. Biarkan manusianya punya takdir sendiri, dia melewati jalan itu dengan cara dia punya keyakinan dengan sopan santun dan hal lainnya. Itu sudah jadi urusan dengan Tuhannya, ya Ki ya, supaya sebangsa itu tidak disalahkan. Begitu. Nanti saya coba berbicara dengan pasukan saya. Dan kami pun akan coba mengatakan ke semua orang-orang melalui apa yang bisa kami lakukan supaya selalu hati-hati, selalu yakin akan Tuhannya ketika lewat di jalan tol Cipali, apalagi pas di depan batu yang api tempati, ya. Jadi kita pun sebangsa manusia ketika lewat jalan di tempat kekuasaan api punya kesan, punya pandangan bahwa tempat itu memang tempat suci, artinya jauh dari mara bahaya, jauh dari keangkeran yang saat ini kan banyakkan orang manusia bahwa tempat yang Habib tungguin di area jalan-jalan Cipali itu tempat-tempat angker. Begitu Ki, maksud kami. Apalagi ditempati seorang petapa yaitu Raja Siliwangi yang Habib bilang tadi sudah seorang muslim, berikan kesan supaya tempat itu jauh dari mara bahaya, jauh dari keangkeran. Tempat itu memang tempat suci, tapi kita juga harus sopan. Seperti itu Ki, yang akan kami sampaikan ke manusia yang ada mungkin lewat ke jalan itu. Iya. Kami coba sampaikan ke anak buah Habib. Ada pesan yang disampaikan kepada kami bangsa manusia. Apalagi besok musim mudik di mana pasti banyak bahkan jutaan manusia akan lewat di tol Cipali. Mungkin ada pesan-pesan ke kami manusia supaya seperti apa lewati jalan itu. Ya, yang seperti tadi saya katakan, tidak semua apa yang terjadi dengan kecelakaan itulah bangsa saya. Jadi cobalah diperhatikan apa itu layak atau tidak untuk bisa dibawa, karena ada beberapa yang bukan karena bangsa saya dan selalu disalahkan bangsa saya. Kalau ulah bangsa saya udah
masih bisa dihitung berapa orang yang pernah kami buat seperti itu. Tapi banyaknya itu karena ulah manusianya sendiri. Terima kasih Ki. Nanti coba kami sampaikan. Ya, banyak sebabnya. Itu kan baru dibuat, belum lama dibuat. Apalagi sebelum-sebelumnya, jauh-jauh. Banyak yang disebabkan oleh entah hujan, jalanannya yang licin, atau memang apa yang mereka bawa itu sudah tidak layak. Saya masih bisa menghitung berapa yang kami lakukan yang disebabkan oleh bangsa saya. Itu. Sudah itu aja. Ya. Lagi bisa pulang dengan sendiri? Tidak. Bisa. Tidak. Bisa. Saya di sini tuh bukan karena keinginan saya. Saya dibawa. Nggak tahu siapa ini. Kelihatan kayak yang bawa. Tidak hanya tangan besar yang membawa saya ke sini. Sudah. Saya pulangkan ya. Ya. Siapin barang manusia. Oke sahabat NA, setelah kita melakukan proses mediumisasi, kita ambil suatu pelajarannya, yaitu sebenarnya batu itu bisa dipindahkan dengan penunggu-penunggunya, tetapi ada perjanjian oleh orang terdahulu. Dan yang kedua, tentang kecelakaan di Tol Cipali itu tidak semata-mata itu disebabkan oleh gaib. Bisa jadi itu keteledoran kita, entah itu mobil kita, entah itu kita kelelahan dalam berkendara. Yang penting untuk teman-teman sobat NA yang mau pulang kampung, hati-hati, jangan lupa baca doa, minta sama Allah untuk dipermudahkan dan dilancarkan sampai tujuan. Oke sahabat NA, nantikan video-video kami selanjutnya. Nyalakan terus lonceng agar terus bisa mengikuti perkembangan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.